kita kembali diskusi di Kobong Discussion bersama kami Cak Tarno, ada kebetulan nih Cak, Kiai monggo Kiai Ahmad Solehan dan Kiai Ade Hukmawan. Siap. Nah, selamat datang di Kobong Discussion. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi tentang ekonomi kreatif. Nah, kembali lagi kita melanjutkan diskusi kali ini adalah pengembangan ekonomi lokal suburban Depok dalam perspektif Nahdliyin. Nah, ini masalah soal pengembangan ekonomi ini kok Nahdliyin NU kok ikut-ikut ikut mengembangkan ekonomi ini, sementara sudah ada pemerintah yang subnya sudah ini. Nah, artinya kan gitu. Artinya ini kan kepeduliannya NU jadi luar biasa. Masya Allah. Nah, seperti apa itu kira-kira ini suburban ekonomi suburban Depok. Nah, kita ingin menggali dari pengalaman yang sudah pernah dilakukan ini, terus bagaimana ininya ke masyarakat. Langsung saja diskusi ini kita berikan ke para narasumber. Ke Kiai Alek dulu atau Kiai Alek dulu lah. Nih kalau budaya itu tuh gitu ya Cak. Kiai Alek dulu lah. Ini saya buka Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat, teristimewa, host kita Cak Tarno. Ini manusia legenda. Beliau ini telah banyak memfasilitasi para kader untuk menjadi ilmuwan dan intelektual. Alhamdulillah. Yang kiprahnya sudah kemana-mana, tapi Cak Tarno tetap istiqomah dengan Cak Tarno Institute. Nah, ini mudah-mudahan berkah hidupnya. Amin. Luar biasa. Narasumber istimewa pada siang hari ini Pak Haji Ade Hukmawan. Siap Kiai. Kabid Informat apa itu namanya? Kasat Korcap Kiai. Karena ini bahasanya terkait Nahdliyin ya. Bukan terkait ASN ya. Kasat Korcap Banser Kota Depok. Siap. Untuk kita bersyukur hari ini kita bisa mendawamkan kembali rutinan untuk Sabtu sore. Alhamdulillah. Dari rangkaian ke rangkaian, hari ini kita pada materi diskusi tentang pengembangan ekonomi suburban Kota Depok dalam perspektif Nahdliyin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ekonomi dalam kacamata Nahdlatul Ulama dan tentu dalam perspektif Nahdliyin ini ditempatkan pada hal yang baru-baru saja di perkumpulan itu masuk dalam perumusan di perkumpulan Nahdlatul Ulama. Sebelumnya itu yang saya tangkap lebih kepada Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. Jadi fokusnya adalah satu dalam bidang agama, menjaga, merawat, mentradisikan paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah dalam bidang sosial. Ini kita aktif dalam berkontribusi, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, aktif dalam melindungi kaum minoritas, aktif dalam bergerak menjaga tumbuh suburnya kebersamaan, nilai-nilai gotong royong dan seterusnya itu. Lalu bidang pendidikan ini
Nahdlatul Ulama melalui jejaring pesantren dan keluarga besarnya fokus untuk menelurkan ulama-ulama, para cendekia-cendekia agama yang mengawal keberagamaan kita di Indonesia khususnya. Lalu pada layanan bidang ekonomi ini Nahdlatul Ulama apakah memang menjadi gerakan yang tidak seistimewa dengan gerakan-gerakan di bidang agama, sosial, pendidikan, termasuk yang terakhir nanti adalah bidang kesehatan. Boleh dikatakan di bidang ekonomi dan kesehatan ini kita memang tertinggal dalam konteks layanan ini. Nah, lalu bagaimana sesungguhnya? Apakah NU itu tidak punya visi meraih ekonomi? Ada. Bahkan di Perkom itu sekarang itu tugas bidang ekonomi adalah satu peningkatan kesejahteraan warganya melalui pengembangan usaha dan atau UMKM atau yang lainnya. Nah, artinya apa? Kita mendapat mandat bahwa di bidang ekonomi kita harus bergerak, berupaya, berjuang bagaimana ekonomi warga Nahdliyin ini meningkat. Setidaknya keluar dari zona-zona yang mengkhawatirkan. Caranya bagaimana? Caranya dia lepas kalau dia nganggur minimal punya pekerjaan. Kalau dia usahanya itu nggak untung-untung, bagaimana punya untung? Kalau usahanya sudah untung, bagaimana meningkatkan keuntungan? Maka layeringnya adalah dibagi khidmat ekonomi Nahdlatul Ulama itu ada prospek untuk peningkatan hulu untuk peningkatan modal. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kualitasnya bagus, berarti harus ada tata kelola. Di sini NU bagaimana memberikan pelatihan quality management sehingga secara pembukuan bagus, sehingga bankable, quality produknya itu standar, sehingga secara tidak langsung dan langsung memang produk ini kompetitif. Nah, kalau produk ini kompetitif, otomatis karena bagus pembukuannya segala macam, hulunya juga mau melirik. Oh, ini mau ada perbankan. Lalu yang ketiga adalah aspek penjualan atau marketing. Bagaimana NU mampu membuka fasilitasi akses pasar. Nah, ini juga menjadi PR karena ini tiga hal ini semuanya masalah di NU. Nah, ini problemnya itu bukan hanya problem di hulu saja, tapi juga problem di tengah, juga problem di hilir. Nah, ini Cak, dulu ikhtiarnya Gus Dur secara makro dia memotret bahwa ketertinggalan ekonomi warga NU karena jelas tidak punya akses modal. Apapun kalau tidak disuplai kekuatan modal, omong kosong untuk terjadi peningkatan lompatan ekonomi Nahdliyin. Bahwa Nahdliyin di pedesaan, di kelompok-kelompok rural itu akan sulit naik kelas kalau tidak pernah diakses permodalan. Maka ijtihad pertama Gus Dur dengan aspek makro ini, ya kira-kira gitu ya, berusaha mendirikan namanya Nusuma. Nusuma adalah salah satu ijtihadnya Gus Dur agar warga NU tersentuh aspek kapital. Dan saya kira Gus Dur dengan lapangan yang begitu luas dan jejaringnya yang mapan mengetahui betul bagaimana akses kapital itu putarannya ada di mana. Orang-orang ini kalau nggak ada kapital kira-kira juga begitu-begitu saja.
warga NU yang jutaan itu kalau diberi akses kapital, meyakini pasti akan tumbuh. Kan teorinya statistik kan begitu ya. Kalau ini ada 100% dikasih akses permodalan dan seterusnya, pasti akan ada yang tumbuh. Ya pasti juga ada yang tumbang, itu alami begitu akses modal ini. Jadi kita bisa bayangkan memang waktu itu Gus Dur sudah punya kesadaran bahwa warga NU sangat tertinggal ekonomi dan sudah memberikan diagnosa ketertinggalan ekonominya ini karena tidak adanya akses Permodalan. modal. Oke. Akses pembiayaan tuh non sewu. Ya memang banyak alasan untuk tidak terakses. Warganya juga malas dengan dunia perbankan. Ini sudah bisa banyak, hukumnya aja udah bisa diolah, nggak usah segala macam. Utang bank juga. Utang bank udah takut dan seterusnya, sehingga mudah sekali untuk dipatahkan untuk akses ini. Padahal Gus sudah jelas. Nah kalau kita bicara ekonomi yang tumbuh di sekitaran kecil ini, itu karena apa aja? Karena supply modal. Gitu. Nah, dari sini bisa kita tangkap bahwa memang persoalan di ekonomi warga Nahdien ini nggak mudah, tidak mudah. Nah, lalu lembaga perekonomian dari salah satu lembaga PBNU selalu bertugas untuk meningkatkan kapasitas ini. Mulai tetap meskipun Usuma gagal, lalu mulailah dengan, ingat saya di zaman Allah Yarham Kiai Sahal Mahfud, itu menjadi tokoh pionir yang di tengah arus soal bank-bank ini halal haram, ahli fikih ini terdepan untuk menggawangi Baitul Mal wa Tamwil, BMT. Nah, bayangkan seorang fakih beres berani menjadi pelopor untuk tumbuhnya akses permodalan. Jadi BMT yang subur itu diantaranya punya sosok figur kuat namanya Kiai Sahal Mahfud. Jadi di Pati itu ada BMT Arta Huda Abadi, itu di bawah bimbingan berkembang. Lalu di berbagai daerah tumbuh, dan hari ini yang tumbuh jadi bagus dan konsisten adalah BMT Sidogiri. Nah, Sidogiri ini asetnya sudah besar dan banyak dipercaya oleh lembaga-lembaga perbankan nasional untuk menyalurkan pembiayaannya ke melalui BMT Sidogiri ini. Nah, jadi dari sini Cak, di daerah-daerah sudah banyak terkonsolidasi BMT yang di bawah jaringan Nahdlatul Ulama. Di Jawa Tengah banyak sekali BMT yang dikelola oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan Jepara itu ada sekitar 14 BMT syariah yang di bawah jaringan Nahdlatul Ulama, dan berefek karena BMT lebih longgar, lebih fleksibel. Akhirnya mereka bisa mengakses kapital ini. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, memang juga nggak mudah memperbesar kapasitas tata kelola. Lah yang terakhir ini, yang nggak kalah pelik adalah akses pasar. Nahdlatul Ulama sepanjang kita menghitung pergerakannya itu, kalau kita ngambil akses CSR, ngambil akses pelatihan, itu ya tidak banyak diberi ruang untuk akses pasarnya. Padahal untuk menjadi tumbuh besar itu kita dituntut untuk membuang produk. Nah, hebatnya memang desain dari seperti ini memang diselesaikan tuh, selesai di situ. Anda bisa bikin pelatihan roti, bisa buat roti, ya kan? Mungkin juga dikasih 1 kali atau berapa bulan untuk bertahan, untuk produksi. Habis itu nggak punya pasar dan anaknya juga nggak punya mental pengusaha, habislah modalnya tadi itu. Bukannya berkembang. Kalau begini Cak, nggak usah begitu. Cak Tarno dikasih pasar, ketemu sama manajer
saya butuh bahan baku A, pasar kan? Tak taruh dari mana aja masih bisa, ya nggak? Kalau ini binaan-binaan yang seperti ini nih, misalnya yang dilatih bakmi, Iya. yang dilatih kue, yang dilatih apa aja beragam gitu ketua ya? beragam itu diberi akses pasar, fa insya Allah mereka itu pasti punya daya tahan. Ya. Nah, kadang dan seringnya memang hanya selesai di situ. Jadi ya inilah namanya sistem ekonomi, Cak. Potret ya. Potret ekonomi nggak gampang. Jadi harus ada memang di situ irisan-irisan daihat, pejuang keras dan seterusnya sehingga dia punya data. Petarung lah Kiai ya. Tarung. Jadi nggak bisa. Memang NU berkewajiban membuat akses pasar, tapi pada akhirnya individu-individulah yang harus memainkan peran itu. Ya, sepakat. Kita konteks Depok. Ya. Mari ke Depok. Bagaimana potret kita melihat warga Nahdliyin di kota Depok ini yang 2,2 juta penduduk menurut data statistik yang tinggal di kota Depok, yang lebih separuh itu dihuni oleh kaum pendatang, kaum urban. Artinya Depok ini memang kawasan-kawasan yang heterogen, majemuk. Banyak profesionalnya juga bekerja di Jakarta, banyak juga bagian birokratnya di Depok, pengusahanya juga ada banyak, yang lokal mulai dari pertanian juga sedikit ada, perdagangan ada, lalu apa namanya, para pendidik, para guru juga ada. Nah, maka kalau ditanya bagaimana mengembangkan ekonomi warga di kota Depok ini bagi Nahdliyin, apa yang bisa dilakukan? Satu, keberpihakan kita kepada kelompok-kelompok usaha. Karena warga kita ini di Depok ini banyak sekali dari kaum-kaum pedagang. Ya, pedagang ini macam-macam, Cak. Mulai dari pedagang kelontong, pedagang kaki lima, yang mulai dari kalau lihat soto Lamongan, pecel ayam Lamongan, Soto Betawi. nah, itu semua itu kira-kira afiliasi bersama Nahdlatul Ulama, warteg-warteg, Madura. 24 jam. Nah ini memang PR, bagaimana penataan mereka ini. Yang kedua, juga mengelola basis-basis yang bisa dikembangkan dalam skala produksi. Ya, ada produksi apa namanya, rumahan maupun Skala usahanya. skala usaha. Nah, ini harus fasilitasi, didampingi sehingga menjadi produk-produk yang bercirikan nuansa keistimewaan dari Kota Depok. Nah, memang beberapa menjadi identitas yang sudah naik seperti bir peletok, ada apa itu yang Dodol dodol Depok. Depok, ada apa namanya, Kerak telur. kerak telur itu ya, ini ya, yang ini belimbing Betawi, belimbing Depok dan turunannya. Nah, ini juga perlu tantangan mengelola ini. Nah, berikutnya kita perlu merespon ya dengan dunia digital ini. Pengelolaan mereka ini berbasis industri kreatif. Berbasis industri kreatif untuk apa? Karena kalau melihat potensi urban itu, ya kira-kira yang paling besar tumbuhnya adalah di industri kreatif. Bagaimanapun sumber daya Depok ini mestinya mampu untuk mencipta, mengkondisi, membuat ekosistem industri kreatif yang mapan. Saya tadi itu baca di mana ya, bahwa infrastruktur IT
di pelosok-pelosok itu sudah 5G semua. Ya. Sehingga semua sumber daya potensi yang ada di daerah itu sudah bisa diakses dengan IoT. Semua bisa di profiling, semua bisa dimonitor. Nah, saya kira ini meskipun kasat korcap sebagai pengembangan informasi, ini bisa memotret database yang bisa langsung by name, by address, by time, real time, itu bisa mengelola lalu lintas data ekonomi warga Kota Depok. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Kawasan Cipayung itu seperti apa potretnya? Cirinya gitu ya, Mas. Bojong Kekhasannya. seperti apa itu? Bojong Sari seperti apa? Ya. Ini sebuah ada. Nah, ini kalau bisa kita potret sebetulnya luar biasa. Dulu, Cak, kita karena dulu punya mimpi besar. Sebenarnya kita sudah punya bahan baku waktu itu pengen potret. Jadi kita itu di setiap daerah, di setiap kecamatan itu punya potret pendidikan. Madrasah berapa, pondok pesantren berapa, yang di situ kita bisa klasifikasi, kita klaster. Lalu yang menjadi profesi guru berapa, yang menjadi profesi pengusaha berapa, yang menjadi birokrat berapa, yang menjadi pedagang berapa, sehingga kita bisa memotret kawasan itu sebetulnya hidup tumbuh dengan apa, produk yang berkembang apa, sehingga kita nantinya itu harapannya waktu itu kita bisa siklus ekonominya itu bentuk circle. Jadi kalau tadi diskusi di grup itu ya kita sebisa mungkin berupaya siklus itu ada di dalam diri kita. Kalau Cipayung itu banyak sekali industri-industri yang bergerak di bidang ini, maka ditumbuhkan. Pasar pertama kita di sini, saling tukar produk, barter gitu ketua. ya kan? Tak ketahuan nih. Oh, di sana udah tumbuh di sini. Dulu kayak Cina itu kira-kira gini. Oh, ini klaster ini ditumbuhkan untuk industri industri apa namanya ini motor. Oh, di sini untuk industri-industri kesehatan. Di sini untuk industri. Nah, ini bisa. Kalau itu bisa didorong, saya kira luar biasa. Dan memang ini tidak bisa jangka pendek, ya. Pendataan, konsistensi nggak bisa, ya. Saya waktu mengalami Samsung, LG dan produk-produk Korea itu masih tertinggal sama Jepang. Itu bicara begini, salah seorang pelaku usaha, dia heran kenapa kok di Korea Selatan orang mau beli LG atau Samsung dengan harga 2 kali lipat dari beli Sony. Padahal secara kualitas dia setengahnya dari Sony. Bayangkan tuh. Anda kalau dulu kan kamera atau produk-produk elektronik, ya. Sony papan atas, top Jepang, ya kan? Harganya mahal, sudah mahal. Tapi Samsung atau LG itu lebih mahal dijual dibanding Sony. Nah, karena warga Korea punya misi mengembangkan ekonomi warga Korea, ditanya warga Korea, kok kamu masih beli LG, Samsung, padahal produknya kualitas lebih rendah dan lebih mahal. Katanya, kalau produk nggak ini saya beli, kapan LG akan maju? Kapan LG bisa melakukan refleksi, gitu kan? Evaluasi. Oh, yang kurang A, yang kurang B, yang kurang C. Jadi R&D-nya jalan. Dengan pasarnya terbeli. Dan betul, hari ini kita saksikan LG, Samsung dan lainnya meninggalkan Sony. Karena ada ini konsistensi gerakan. Jadi saya kira ya memang ini nggak kerja mudah kalau pengembangan ekonomi. Konsistensi serius, insya Allah tumbuh. Seperti hari ini kita lihat di sebaran media sosial, ya. Cina hari ini sudah punya teknologi berbasis AI untuk produk-produk ketahanan pangan. Jadi gurun-gurun sudah diubah menjadi
hijau. Kawasan dia Hijau. merubah gurun tanah tandus menjadi pertanian dan di situ dilengkapi dengan teknologi AI. Baik drone, baik dengan perangkat-perangkat yang ini. Nah, ini kan luar biasa. Dia mencipta sekian juta hektar dan semua Produksi. sudah berbasis teknologi. Produksi. Apakah ini mengancam pekerja? Kira-kira transisinya juga begini. Dulu orang khawatir dengan traktor, meninggalkan sapi, meninggalkan Tenaga. macam-macam itu. Berarti kan waktu itu lompatannya mengalihkan manual ke tenaga ahli mesin, ke tenaga ahli operator traktor. Nah sekarang berarti juga akan sama, mengalihkan itu ke tenaga ahli berbasis IoT. Iya, IoT. Bagaimana meremot, Jarak ya jauh. kan, memupuk, ya kan, bagaimana menggunakan drone dan sebagainya ini. Iya. Berarti ada konsistensi yang komitmen, dan itu kalau Anda lihat di sana sudah dimulai 5 tahunan yang lalu, Cak. Investasi untuk sekarang udah mulai dilihat itu 5 tahun yang lalu udah investasi. Coba bayangin 5 tahun yang lalu orang bicara begini kan ngapain itu? Itu yang disebut negara maju itu. Itu disebut negara maju. Nah, Perubahan jadi- ke arah baik. jadi ini yang terus jadi perhatian kita ya, bahwa kita kalau di Depok ini semua, saya kira kalau basisnya adalah datanya itu tidak sekedar data asal, betul-betul realitas, lalu punya Konsep, Mas, kerangka ya, Mas. kerangka itu bisa. Nah sekarang yang kemarin kita diskusi, kira-kira pertumbuhan ekonomi Depok itu basisnya apa? Nah tentu ini yang lebih ahli para ekonom ya. Pertumbuhan Depok itu ahli apa? Kalau kita kan selalu mengatakan atau gramyangan kita ini, Depok ini diuntungkan dengan banyak hal. Dia menerima banyak SDM, nggak investasi SDM, karena sudah banyak orang yang Kampus. dia lulusan UI terus menjadi di sini, dari mana-mana tinggal di sini, dia nggak ikut investasi, tapi ini terus ekonomi juga dari mana-mana, proyeknya dari mana-mana dia buang di Depok dan seterusnya. Jadi kita gramyangan nggak tahu sebenarnya basis pertumbuhan ekonomi Depok itu apa. Kalau kita kemarin bicara pertanian mana lahannya? Maka kalau ini sebagai urban, kemarin dikembangkan Blimbing ini sekarang kawasan di mana? Paling kasar kecil. Sebagian kita lihat mungkin di Sawangan, di Masinan itu. Yang lain-lain udah habis semua sama apartemen. Yang kebun-kebun kecil. Bahkan sudah dulu tempat saya kos di Pondok Cina masih banyak tuh. Pondok Cina itu yang, tapi hari ini sudah perumahan semua. Ya saya lihat yang masih ada itu di Pengasinan itu. Pengasinan Bedahan itu yang masih ada Blimbing ya, itu aja. Yang lain saya nggak tahu ya, Bojong Sari masih nemu nggak ya Blimbing? Udah nggak ada. Nah, jadi harus ada transformasi. Apa ini yang mau dikembangkan dari ekonomi kota? Itu perspektif kita aja ya. Jadi kalau kita mau menggerakkan ini, ya mari kita mulai dari data realitas ekonomi warga ini, tumbuh dari mana dan nanti kita kelola. Saat ini kita ini kan masih sporadis, melalui lembaga perekonomian kita memfasilitasi kegiatan ekonomi, baik untuk UMKM, baik itu untuk anak-anak yang pelaku mulai usaha baru, melalui Lazisnu, siar di kafe, bikin gerobak, bikin apa, masih ini sekali. Apalagi memang baru tumbuh awal-awal ini. Sebelumnya itu kalau sudah bicara begitu agak repot. Nah, Luar biasa. jadi Aziz juga masih baru tarafnya begitu. Paling nanti bantu BPJS karena nggak mampu ini. Nah, dan sebenarnya masih sekali awalan sekali. Kita paham itu jauh dari ini, tapi udah melangkah. Ya.
on vision gitu. Lembaga pengembangan pertanian kita juga baru merintis untuk mensosialisasi bagaimana kita mandiri dalam kebutuhan rumah tangga, mulai pertanian perkotaan ya, seperti cabai, tomat, apa yang kita sebar melalui ibu-ibu muslimat. Jadi masih ya dangkal. Skup rumah tangga ya. Nah, jadi masih dangkal. Lalu juga mulai gerakan dengan anggur, juga bagian dari ingin mewarnai kota, ekonomi kota. menghijaukan kota. Lalu lembaga-lembaga yang terkait dengan ekonomi lain seperti di badan otonomnya kita juga mengajak Ansor, Muslimat, Fatayat agar kita satu padu ya, satu irama, satu langkah. Karena apa? Karena kalau kita kompak, Cak, sering saya sampaikan, kita ini kompak. Pasar itu ada di kita. Ya. Muslimat itu kalau digerakkan hari ini butuh 5.000 masa, ibu-ibu ini Langsung. Nah, bayangkan kalau yang 5.000 ini penuh kesadaran. Kalau beli produk Hasil kita nggak usah jauh-jauh. Yang di endorse Nahdlatul Ulama siap. Ya nanti kalau udah gede ini kita nggak usah repot-repot. Ayo pada nyumbang sendiri, Lazis. Begitu. harusnya kayak di Korea tadi ya. Nah, Iya. jadi ada kesadaran Meskipun itu. mahal beli. Nah, yang sering saya jadikan guyon, kalau kita warga NU ini mau mandiri, udah nggak usah kita ribut dengan siapa-siapa. Iya. Mau wali kotanya A, B, C, merah, kuning, hijau, kalau kita kompak, nggak ada isu. Ada isu. Ini makanya Mandiri. kita inginnya basisnya mandiri. Kalau kita Mencontoh kompak, itu. Lazisnu ini nggak perlu rumit-rumit, Cak. Iya. Bisa membiayai Seluruh. semua Oke. aspek kemandirian Oke. warga. Oke. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.